Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Nurjila, reguler 4D, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi UTS ID Kesehatan. Materi ID Kesehatan. Yang pertama, pengantar ID Kesehatan. Yang kedua, model Islamisasi ilmu kesehatan. Yang ketiga, manusia sehat perspektif Islam. Yang keempat, konsep manusia sehat, holistik, perspektif Islam. Yang kelima, ketiga, perspektif Islam. Yang keenam, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi perspektif Islam. Yang ketujuh, kesehatan nutrisi dalam Islam. Yang kedelapan, kesehatan individu. Selanjutnya kita masuk ke materi pertama, yaitu pengantar ide kesehatan. Manusia dalam memahami sesuatu itu harus menggunakan ilmu agar tidak kufarat. Kufarat itu adalah berpikir tanpa menggunakan ilmu. Keutamaan ilmu itu ada dua. Yang pertama itu ilmu itu al-bahsyu al-muhaqqaq, yang disebut juga ilmu berdasarkan penelitian yang akurat atau empiris. Ini hukum sebab sama akibat. Lalu yang kedua, ilmu itu al-khobar asyodik, berdasarkan wahyu agar tidak terjebak terlebih dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal goib. Bagaimana pepatah Arab atau mahfuzot yang berbunyi, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki, pria, ataupun muslimat perempuan atau wanita. Selain menuntut ilmu, terdapat hal lain yang tidak kalah penting, yaitu mengamalkannya. Sebagaimana pepatah juga ada yang bilang, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tidak berbuah. Jadi, itulah pentingnya ilmu. Al-qoblal qauli wal amal sebagai dasar landasan sebelum kita berucap dan sebelum melakukan sesuatu. Lalu masuk ke materi kedua, ada model Islamisasi ilmu kesehatan. Di dalam Islam, terdapat dua istilah kesehatan, yaitu sehat secara jasmani, sihah, dan sehat secara rohani, alfiah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang baik. Baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Dalam perspektif Islam, sehat yaitu karunia, kenikmatan, keberkahan. Ketika kita mengetahui kesehatan adalah karunia yang Allah berikan, maka kita diperintahkan untuk menjaga kesehatan. Quran Surat Al-Baqarah menjelaskan salah satu cara menjaga kesehatan yaitu dengan cara taubat dan bersuci. Dengan taubat, kita menjaga kesehatan secara vertikal atau hubungan langsung dengan Allah. Ketika kita merasa selalu diperhatikan oleh orang yang mencintai kita, maka kita akan selalu mengikuti perkataannya. Seperti itulah kesehatan secara vertikal. Ketika kita merasa Allah selalu memperhatikan kita, maka kita pasti akan menjauhi seluruh larangannya dan mengikuti seluruh perintahnya. Lalu kita masuk ke materi ketiga, yaitu manusia sehat perspektif Islam. Ada dua hal yang menimbulkan penyakit menurut perspektif Islam, yaitu penyakit badan dan penyakit hati. Dengan manusia sehat menurut Islam adalah sehat secara fisik dan sehat secara ruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ingatlah, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi bila rusak, niscaya akan rusak pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu bernama kolbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang mengakibatkan penyakit hati yaitu dosa. Yang pertama itu mempertuhankan nafsu, dan yang kedua itu mempertuhankan materi. Lalu menurut perspektif Islam, manusia sehat itu, jiwa yang sehat itu adalah jiwa yang mengikuti arahan syariat Islam, di mana menjauhi hal-hal yang haram. Dan dengan taat kepada peraturan Allah, maka pola hidupnya akan menjadi sehat. Dan kita sebagai manusia wajib menjaga kesehatan,
karena menjaga kesehatan sebagian dari amanah, baik kesehatan fisik maupun kesehatan batin. Lalu, ini ada materi keempat, yaitu konsep manusia sehat holistik perspektif Islam. Holistik perspektif Islam, manusia yang kuat itu adalah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disebut dalam Al-Quran. Islam melihat gangguan kesehatan manusia disebabkan dua hal, badan dan hati. Dalam Al-Baqarah ayat 10 menunjukkan pada penyakit dalam manusia yakni penyakit hati. Manusia mempunyai penyakit, jika tidak diobati maka akan semakin parah. Oleh karena itu, jika sedang sakit, harus segera diobati. Jiwa yang sehat akan mengikuti arahan sesuai dengan syariat. Jadi di sini konsep manusia sehat yaitu manusia diciptakan oleh Allah terdiri dari jasad dan naluri. Jadi kita tidak boleh hanya mengejar kepentingan jasad saja. Lalu mengejar hal-hal yang sifatnya empiris duniawi akan merusak jiwa. Sedangkan menyingkirkan nilai ibadah atau agama maka akan berbahaya. Salah satu penyebab hati yang rusak adalah karena dosa. Dan ketika hati yang berpenyakit tidak diobati dengan zikir, sholat, silaturahmi, maka akan ada titik hitam. Lalu ada materi mengenai ketiga perspektif Islam. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya untuk mencegah agar pekerja tidak mengalami kecelakaan baik fisik dan mental. Melihat K3, makosid syariah sesuai dengan kaidah syariah, tujuan disyaratkannya melihat K3 ini komprehensif karena dalam syariah melindungi beberapa faktor lima hal yang esensi. Kepentingan utama yang pertama itu menjaga agama. Menjaga agama itu bisa berupa sholat atau tidak, menyelamatkan agama bukan hanya raganya saja, harus menjamin ruangan dan waktu untuk melaksanakan kewajiban. Yang kedua, dijaga atau menjaga kesehatan fisik mentalnya. Yang ketiga, menjaga lingkungan, menjaga akal pekerja, kesehatan keselamatan mental, tidak stres atau depresi. Yang keempat, menjaga keturunan, menyelamatkan keturunannya, pergaulan yang tidak sehat akan terjadi hal-hal perilaku yang menyimpang. Yang kelima, keselamatan harta, yaitu mendapatkan hak seperti gaji, upah yang perlu dijaga supaya tidak ada kezoliman sebelum keringat kering. Lalu ada materi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi perspektif Islam. Kaidah-kaidah konsep preventif dalam Islam yaitu mencegah segala hal yang mendatangkan bahaya, kerusakan, penyakit, upaya pencegahan didahulukan daripada upaya untuk mendatangkan manfaat karena pencegahan lebih efektif daripada pengobatan. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa memerintahkan tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri dan juga orang lain. Upaya Islam promotif kesehatan, yaitu ada program pendidikan dan perlu hidup bersih dan sehat. Upaya Islam kuratif kesehatan yaitu dengan terapi dan upaya pemulihan dalam Islam adalah pemulihan jiwa dan raga. Yang ketujuh, ada kesehatan nutrisi dalam Islam. Materi ini perspektif Islam dalam kesehatan nutrisi. Ada makan dan minum tidak berlebihan, Surat Al-Baqarah 168 dan ayat Al-A'raf 31. Yang kedua, gizi buruk karena cara yang haram, efek doa ditolak dan tidak didengar Allah. Yang ketiga, rasa syukur atas nikmat dari Allah, nikmat gizi dari hewan, tanaman, bahkan obat-obatan yang Allah kasih. Dan empat, pengaruh nutrisi yang halal dan baik maka berdampak kepada kesehatan jiwa dan mental. Materi ke-8 yaitu kesehatan individu. Ini Islam adalah agama yang sangat perhatian terhadap kesehatan individu, baik dari sisi kebersihan dan bahkan dari sisi kesucian. Kesehatan individu dalam Islam tidak hanya mencakup kebersihan jasmani, tetapi juga kesucian rohani. Kebersihan jasmani ditunjukkan dengan mensucikan diri dari hadas dan najis.
Sedangkan kesucian rohani ditunjukkan dengan bersihnya hati dan pikiran. Jadi, seorang individu dikatakan sehat jika bersih secara jasmani dan juga rohani. Baik, sekian penjelasan dari materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.